Sebelumnya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yuda Priyanti dari BEP 6B. Ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan permasalahan global untuk memenuhi remedial internasional marketing. Yang pertama ada beyond ekonomi dunia, di mana perubahan dalam dunia ekonomi terhadap bisnis. Yang pertama, meningkatnya perpindahan modal global jauh lebih besar daripada volume perdagangan produk dan jasa. Lalu yang kedua, hubungan produktivitas dan pekerjaan prestasi penduduk yang bekerja di bidang manufaktur jumlahnya tetap atau menurun, namun produksi tetap meningkat. Lalu yang ketiga, ekonomi dunia adalah ekonomi yang dominan, peluang besar untuk sukses dengan kebijakan memfokuskan pada ekonomi dunia dan pasar dunia. Yang keempat dan terakhir, berakhirnya perang dingin, presentasi kerja yang jauh lebih baik pada pasar ekonomi dunia. Negara-negara sosialis mengikuti ideologi mereka. Lalu ada sistem ekonomi. Ada 3 sistem ekonomi. Yang pertama ada alokasi pasar, konsumen yang mengalokasikan sumber daya. Lalu kedua, alokasi berdasarkan perintah atau alokasi komando. Pemerintah berkuasa untuk melayani masyarakat termasuk keputusan produk mana yang harus dibuat dan cara membuatnya. Lalu yang ketiga, alokasi campuran. Semua sistem mempunyai sektor pemerintah dan semua sistem pemerintah mempunyai sektor pasar atau campuran. Jadi di sini alokasi campuran adalah gabungan dari alokasi pasar dan alokasi berdasarkan pemerintah. Lalu selanjutnya tahap perkembangan pasar. Yang pertama, negara berpenghasilan rendah atau pra-industri, di mana negara-negara yang mempunyai pendapatan kurang dari $766 per kapita. Lalu yang kedua, negara berpenghasilan menengah bawah atau negara berkembang, berada pada tahap industrialisasi dan pendapatannya lebih dari $766 per kapita dan kurang dari $3.036 per kapita. Lalu yang ketiga, negara berpenghasilan tinggi atau negara maju, di mana negara ini disebut juga negara industri dan pasca industri dengan pendapatan di atas $9.386 per kapita. Lalu yang terakhir adalah kasus keranjang atau basket cap, di mana negara dengan masalah ekonomi, sosial, dan politik yang serius, sehingga negara tersebut tidak melirik atau dijadikan target untuk pemasaran global. Jadi di sini negara-negara tidak tertarik untuk menjadikan negara dengan kasus keranjang atau basket cap ini menjadi target pemasaran global selanjutnya. Lalu ada tahap pengembangan ekonomi. Ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal seperti populasi, struktur industri, dan distribusi pendapatan. Tahap perkembangan pasar berdasarkan pada pendapatan per kapita. Jadi perkembangan ekonomi itu dipengaruhi oleh pendapatan per kapita di suatu negara. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah pendapatan dan kualitas daya beli di seluruh dunia. Jadi ketika perusahaan merencanakan untuk melakukan ekspansi di pasar global, perusahaan sering menentukan untuk membanyakan produk pendapatan adalah yang paling penting. Lalu selanjutnya ada lokasi populasi. Populasi merupakan hal yang penting daripada pendapatan untuk menentukan pasar potensial. Jadi di mana ini karena potensial populasi adalah gambaran pasar yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Lalu selanjutnya perkembangan pemasaran dan ekonomi. Perkembangan pemasaran dan ekonomi di pasar negara-negara secara global adalah bagian yang harus diperhatikan karena nantinya akan berkaitan dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta perkembangan daya beli. Lalu selanjutnya neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah
dalam